Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa saat lagi kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudaraku berada, marilah kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk masuk dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan serta pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap kita semua diberkati Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita bawa kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, sebab hanya Dia yang layak kita puji saat pagi hari ini. Haleluya, kita katakan satu lagu pujian untuk Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami untuk Tuhan penolongku.
saat ini. Tuhan sedang membawa kepada di saat-saat ini dalam kesukaran, tapi itu tidak mengurangi hati kita percaya, kita iman kita kepada Allah kita, bahwa kita percaya kuasanya dan Tuhan kita yang terlebih besar, yang sanggup menolong di setiap segala waktu yang Tuhan berikan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh menyembah Allah saat hari ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Kita angkat lagi pujian. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang sanggup
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita akui dia Tuhan, bahwa kuasanya kita hidup karena kuasanya saat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kuasa lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami bersyukur kuasa-Mu. Tuhanku terlebih besar. Kau tak pernah terlambat menolong kami. Haleluya. Sekali lagi kita katakan lebih sungguh kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, waktu yang sudah Tuhan masih berikan. Apapun Tuhan, waktu yang Tuhan berikan saat ini kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami ada Tuhan karena berkat kemurahan-Mu hari ini. Kami ada karena kuasa Allah. Kami ada karena Tuhan menolong dan tidak pernah Engkau Tuhan ingkar janji. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Allah tetap memelihara kehidupan kami. Karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kami di waktu saat yang sukar ini Tuhan. Kami memiliki iman yang percaya terus kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami miliki saat ini. Saat situasi pun tidak nyaman, saat situasi pun yang sangat sukar saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Kami bawa iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak Tuhan yang di rumah saat ini mengikuti ibadah saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kuasa yang sama Tuhan mengalir juga Tuhan di rumah anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya Allah saat beserta dengan kami. Allah peduli dengan kami. Allah memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus Engkau beracara. Roh Kudus Engkau ambil Tuhan semua kehidupan kami acara ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami yakin, kami mengalami lawatan. Kami mengalami Tuhan bahwa saat-saat ini kami butuh pertobatan. Kami butuh kesadaran dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Saat ini Tuhan layakan kami Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang rentan dengan kesalahan. Tapi karena Engkau, darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah, melayakan kami juga anak-anak Tuhan yang di rumah, layakan kami semua. Terima kasih Allah Bapa saat ini. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan sama-sama, amin. Haleluya, buat anak-anak Tuhan yang di rumah saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat suara kita mau muliakan Dia. Bahwa kita Allah pemenang saat ini. Haleluya, amin. Haleluya,
satu-satunya penebus, tak akan mau berikan hidup. Haleluya. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dengan bersukacita kita saat ini bahwa Allah yang berperang bagi kita. Dia yang menyelamatkan jiwa-jiwa saat ini bangsa-bangsa. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkit deh, bangkit dunia. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya mengingat saya sedikit di bawah Tuhan. Mengingat kesaksian saya yang lalu, di mana Tuhan meminta mesbah doa, di mana Tuhan meminta persekutuan doa. Tapi saat ini, di saat corona saat ini, Tuhan mengingatkan kembali geramnya, marahnya di tahun lalu. Sekarang juga saya rasakan bahwa Tuhan sedang menegur kita saat ini. Mari saat ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dia sedang bekerja, Dia sedang menegur kita saat ini. Mari angkat doamu, mari bentuk doa-doa mesbahmu di rumah masing-masing. Bahwa saat ini Tuhan sedang mengurung kita di masuklah ke kamar kata Tuhan. Sebab kita responi saat ini bahwa Tuhan sedang menegur kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Waktu Tuhan. Haleluya, inilah adalah waktumu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba inilah waktumu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan
sedang kau goncangkan. Haleluya, haleluya. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Sama-sama kita respon di waktu Tuhan saat ini. Bahwa Dia sedang membuat iman kita tergoncang. Haleluya. Dia bawa kita ke dalam pencobaan yang saat ini. Lewati Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita ingat saat ini. Saat sedang Tuhan waktunya saat ini. Menuntut di manakah iman anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan sedang dituntut iman saat ini pada Tuhan. Mana mesbah doamu, mana persekutuan doamu. Masuklah engkau ke kamarmu. Itu yang Tuhan minta. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita berikan persekutuan kita kepada Allah. Sebab hanya dengan persekutuan dan membaca firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan iman. Di situ kita akan mendapatkan pertumbuhan. Bahkan bertunas-tunas iman kita akan Tuhan. Tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan sekali seminggu. Tetapi lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan menegur kita di tahun 2020 ini. Mari kita semua anak-anak Tuhan respon saat ini bahwa amarahnya ini meminta tuntutan iman kita, meminta persekutuan kita, meminta misbah doa keluarga-keluarga bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kita katakan sekali lagi lagu pujian kita. Kau izinkan sesuatu Bila Tuhan kau izinkan terjadi. sesuatu terjadi bagi kami. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bagi keluarga kami juga Tuhan. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa Dan kau tak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Haleluya, katakan waktu Tuhan. Amin. Haleluya. pasti yang terbaik. Walau kadang Tuhan, Walau kadang tak pernah kami mengerti pikiran-Mu, jalan-jalan-Mu, isi hati-Mu. Haleluya, lawan cobaan saat ini Tuhan. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi katakan waktu Tuhan. waktu Tuhan. Haleluya. pasti Kami percaya sekaranglah waktunya. terbaik. Di mana setiap kami Tuhan Walau harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya semua yang terjadi ada maksud-Mu Tuhan. Untuk kami semakin lagi sungguh-sungguh dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang Bapa kami dalam sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kembali kami ada dalam hadirat Tuhan. Untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Merasakan Engkau hadir dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami ingin Engkau berbicara kepada setiap kami. Pribadi, lepas pribadi. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu meneguhkan iman kami. Membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin Tuhan masuk di dalam kesulitan ini. Terima kasih terpuji nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Untuk kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana respon yang harus kita lakukan ya di tengah-tengah situasi, kondisi zaman yang semakin sulit. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Saya baca, demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini hampir semua orang di seluruh dunia mengalami bagaimana sulitnya hidup. Pandemi COVID-19 yang merebak di hampir seluruh dunia, lebih dari 200 negara, membuat berbagai segi kehidupan terasa lumpuh. Dan membuat banyak orang dibayang-bayangi ketakutan dan kecemasan akan hari depan. Tidak sedikit orang mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa hari kedatangan Tuhan atau yang disebut dengan kiamat itu sudah dekat. Dalam setiap hal yang terjadi di atas muka bumi ini, kita percaya bahwa semua tidak terjadi secara kebetulan, tapi ada maksud Tuhan bagi kita sekalian ya. Dan kita harus bisa memberikan respon yang baik. Ya, hari ini ada 3 hal respon yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit dalam berbagai segi kehidupan. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ini, saudaraku, menyampaikan ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-39, saudaraku, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Yang pertama yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan mengeluh tentang hal-hal yang justru membuat kita semakin terperosok dalam hidup ini. Ya, tentang makanan, pakaian, ya, masa depan yang tidak pasti. Nah, saudaraku, kalau itu yang kita hari-hari keluhkan, ya, itu tidak akan membawa kita kepada kebaikan, tapi justru kondisi kita makin terjepit. Ada satu hal yang Tuhan boleh kita mengeluh, yaitu mengeluh karena kita telah berbuat dosa. Jika ingin mengeluh, mengeluhlah karena telah berbuat dosa. Jangan mengeluh yang lain. Coba ngomong kanan kiri. Jangan mengeluh yang lain. Ya. Jangan mengeluh kenapa hari ini hidupku susah. Ya. Nah, ngeluhlah karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Mengapa kita harus mengeluh, saudaraku dikasih Tuhan, tentang dosa? Kita nggak boleh mengeluh tentang hal yang lain. Karena keluhan-keluhan yang tadi nggak ada gunanya. Tapi kalau kita mengeluh tentang dosa, maka itu akan membawa kita kepada ya pemulihan. Akan membawa kita kepada solusi atau jalan keluar. 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Itu saudara-saudara. Jadi kalau kita ngeluh, aduh hari ini aku mau makan apa tidak, bagaimana nanti pekerjaanku, aku bisa bertahan atau tidak, dan itu menguasai hidup kita,
hidup kita diliputi, dikuasai kekhawatiran, saudara-saudaraku, tidak akan ada hal positif yang dapat untuk kehidupan kita, yang kita ambil untuk kehidupan kita. Yang ada justru kita makin menderita. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita berduka cita karena kita telah berbuat dosa, ya, artinya apa? Kita sedang membuka hati kita untuk Tuhan, ya, membereskan dosa kita, dan itu yang bisa membawa kita kepada, ya, langkah-langkah untuk kita mengalami yang namanya pemulihan. Nah, jadi saudaraku, jangan kita mengeluh tentang segala hal. Memang mengeluh itu manusiawi, ya. Tetapi kalau itu kita terus lakukan, maka yang ada kita semakin dikuasai dengan situasi-situasi yang membuat kita makin terperosok dalam penderitaan. Mengapa kita harus mengeluhkan dosa-dosa kita? Pertanyaan selanjutnya. Karena dosalah sesungguhnya yang menyebabkan manusia itu mengalami berbagai penderitaan. Ya, kita tahu sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, ya, maka dia terpisah dengan Allah, dan sejak itulah manusia mengalami banyak penderitaan. Jadi sebenarnya yang membuat hidup ini mengalami penderitaan, ya, sedih terus-menerus, galau terus-menerus, saudara, tidak lain tidak buat karena dosa. Ya. Sebab itu kalau kita pertahankan hidup kita di dalam dosa, maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Tapi sekalipun ujian datang dalam hidup kita, tapi ya hidup kita selaras dengan kemauan Tuhan, maka ada penghiburan, ada pertolongan yang akan kita rasakan dari Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus selesaikan, ya, masalah itu dengan cara apa? Bereskan dosa-dosa kita. Makanya Tuhan berkata, jangan mengeluh tentang yang lain. Kalau kamu mengeluh, mengeluhlah karena dosa-dosa. Kenapa ketika kita mengeluh? Karena dosa-dosa, kita menyesali dosa kita dan kita mulai bangkit dari keterpurukan, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka disitulah, ya, pintu anugerah terbuka dalam kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 di sana berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudaraku, dosa ini yang sudah membuat hubungan kita dengan Allah jadi terputus. Makanya karena kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, yang ada sumber kehidupan, yang ada kita takut, yang ada kita cemas, yang ada kita khawatir, yang ada kita stres. Kenapa? Semuanya coba kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu tidak akan pernah bisa, saudaraku, kita selesaikan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, supaya hubungan kita dengan Tuhan baik, kita mesti bereskan dosa kita. Dia berkata, tangannya tidak kurang panjang menolong saudara. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Sebab itu, seperti firman Tuhan, bagian pertama, respon yang harus kita ambil ketika kita mengalami hidup di masa sulit seperti sekarang ini. Ayo, mengeluhlah karena dosa-dosa, dan biarlah kita mulai masuk di dalam pertobatan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan, ya, dalam merespon kehidupan yang makin sulit hari-hari ini. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-40, Ratapan pasal 3 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita,
dan berpaling kepada Tuhan. Jadi bagian yang kedua, mawas dirilah kita. Introspeksi dirilah. Ya, dari dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup dikatakan, hendaklah kamu mawas diri. Ya. Marilah kita mawas diri, lalu bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita nggak perlu menyalahkan orang lain. Kita nggak perlu saudaraku melihat bagaimana ya apa yang sudah dilakukan oleh orang lain yang membuat hidup kita menderita. Yang Tuhan mau masing-masing kita menyelidiki, memeriksa hidup kita masing-masing. Raja Daud, dia menyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh pengasih-Mu. Yesus, mari saudara. Saya tidak tahu apa masalah hidup saudara dan masing-masing. Tapi satu hal firman Tuhan berkata hari ini. Ayo kita datang merendahkan diri kita kepada Tuhan. Masing-masing kita memeriksa hidup kita. Kalau ketika kita memeriksa hidup kita dan ternyata kita menemukan ada bagian-bagian yang harus kita perbaiki. Ya. Mungkin ketaatan kita kepada Tuhan kurang. Mungkin kekudusan kita kepada Tuhan juga sudah mulai menurun, saudaraku. Mungkin kita sudah mulai tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita cenderung merasa diri kita hebat. Kita cenderung mengandalkan kemampuan diri kita. Ayo saudara, temukan itu dan kemudian katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau kembali kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku sadar Tuhan. Sudah datang kepada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sudah aku dikasih Tuhan. Tuhan mau kita tinggal tenang. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kita kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara selama ini sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah meninggalkan Tuhan sekian lama. Engkau mau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Dan itu membuat engkau semakin terpuruk dalam berbagai duka. Terpuruk dalam berbagai penderitaan. Hari ini Yesaya katakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Pertobatan kita itu akan membawa keselamatan. Baik keselamatan terhadap jiwa roh kita, tapi juga saya percaya Tuhan juga akan selamatkan kita dari berbagai hal yang saat ini sedang menjadi tantangan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Dan dalam tinggal tenang, kita tidak perlu terlalu panik. Kita tidak perlu terlalu cemas. Kita tidak perlu dikuasai kekhawatiran yang demikian lupa sampai-sampai hidup kita seperti terbelenggu. Ya, firman Tuhan katakan, percayalah, ya, jadilah tenang karena disitulah kekuatan hidup kita. Hanya sayang di Yesaya 30 ayat 15 ini kata-kata terakhir berkata, tetapi kamu enggan. Ada banyak orang tahu bahwa dia harus datang sama Tuhan. Bahwa dia butuh Tuhan. Tetapi dia enggan datang kepada Tuhan. Hari ini mari saudaraku kita buka hati kita. Dengan sungguh-sungguh Tuhan aku ngakui. Selama ini aku salah. Dan aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini Tuhan aku datang kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Buat aku mengerti Tuhan. Akan rencanamu dalam hidupku Tuhan. Aku mau memperbaiki hidupku.
Dan saya percaya ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pintu anugerah Tuhan, ya, pertolongannya yang luar biasa, yang kadang tidak sanggup kita mengerti, saudaraku, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan pasal 28, kalau kita lihat di sana tertulis tentang berkat dan kutuk. Dan berkat dan kutuk yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat bergantung dari bagaimana kehidupan kita. Ketika hidup kita benar, maka firman Tuhan katakan berkat-berkat Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Ulangan 28 ayat 1 contohnya dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka ya, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana kehidupan yang terjadi atas hidup kita? Apakah kita hidup seperti ya sedang dalam kutukan atau kita menikmati berkat Tuhan? Itu bergantung juga dengan bagaimana cara hidup kita. Sebab itu kita harus menemukan hal-hal, kalau ada yang salah dalam hidup kita, mari kita bereskan. Supaya apa? Kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Kemudian dalam ayat 15-nya di Ulangan 28 di sana katakan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang. Segala kutuk ini akan datang, saudaraku, kepadamu dan mencapai engkau. Lagu Ebit G. Ade, ya, dia berkata ketika terjadi bencana, ya, mungkin Tuhan mulai enggan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, ya, dan selanjutnya saya nggak terlalu hafal, saudara. Tapi setidaknya lagu Ebit G. Ade ini menginspirasi kita bahwa bagaimana kehidupan kita itu berdampak kepada apa yang akan kita alami. Kita melihat hari-hari ini, puji Tuhan, lewat pandemi yang Tuhan izinkan, ya, merebak di seluruh dunia. Mulai bangsa-bangsa pun menyadari bahwa mereka tidak bisa, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang mulai bertobat. Mereka turun ke jalan-jalan, mereka berdoa. Mereka meratap, minta belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya itu salah satu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Yang ketiga, bagaimana kita merespon terhadap setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, pertama tadi kita gak boleh mengeluh. Yang kedua kita harus datang kepada Tuhan, bertobat, tinggal tenang, percaya kepada Dia. Dan yang terakhir dalam ayatnya yang ke-41 di ratapan 3, firman Tuhan berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya, bagian yang ketika Tuhan mau kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengangkat tangan, percayalah Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita merasa diri kita sanggup, kita turun tangan sendiri. Maka Tuhan akan membiarkan hal itu terjadi. Sampai akhirnya kita pun kewalan dan mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan mau kita mengangkat tangan kita, tanda kita berserah. Tanda kita berharap kepada Dia. Tanda kita mengandalkan Dia. Berserulah kepada Tuhan. Maka Dia mendengar, saudaraku dikasih Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, yang sering kali dibacakan di dalam setiap event-event untuk bangsa dan negara. Di 2 Tawarik pasal 7 ayat 13. Di sana ya ayat 13 dan 14 ya. Di sana dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang
memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini ya, Tuhan sendiri yang berfirman. Ketika engkau melihat seolah-olah bumi ini ya tidak bersahabat dengan kita. Ya. Langit menutup diri, bumi seolah-olah tidak bersahabat. Bahkan di sana ada berbagai macam musibah, termasuk di antaranya wabah, sakit penyakit, saudaraku, seperti dikatakan dalam ayat 13. Maka ketika umat-umat Tuhan merendahkan diri, seperti dikatakan dalam ayat 14, dan umatku, ya, atasnya namaku, ya, dan umatku, ya, atasnya namaku disebut, ya, merendahkan diri, saudaraku, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, atau mau hidup bertobat, sungguh-sungguh ya, mau ya hidup sesuai kehendak Tuhan, maka firman Tuhan katakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni, ya, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya mengajak Bapak Ibu, saudaraku, dimanapun kita berada, ayo hari-hari ini ya, mumpung Tuhan ya kasih kita banyak kesempatan ada di rumah. Mari kita pakai waktu kita untuk kita bersama dengan keluarga. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita bawa bangsa kita tercinta kepada Tuhan. Kita bawa keluarga kita. Kita bawa orang-orang kita kasih kepada Tuhan. Kita bawa semua saudara-saudara kita untuk mereka hidup dalam pertobatan. Dan saya percaya kalau kita datang merendahkan diri kepada Tuhan seperti firman Allah ini, maka Dia mendengar dari surga dan akan memulihkan negeri kita, akan memulihkan kehidupan kita sekalian. Saya percaya saatnya akan tiba, COVID-19 ini akan bisa kita hentikan. Ya, antara lain salah satunya kita minta kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Ada orang-orang yang sudah punya tugas masing-masing, ya, tetapi tugas kita sebagai orang-orang percaya, mari jangan putus-putus. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita supaya mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Demikian firman yang kami sampaikan. Saya berharap firman ini meneguhkan kita sekalian. Kita buka hati kita. Kita izinkan Tuhan, saudaraku, untuk membereskan kita. Ya. Masing-masing kita, mari kita mengintrospeksi diri kita. Adakah kita selama ini sudah jauh dari Tuhan? Saya percaya firman Tuhan, ya, sebagaimana dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Walaupun hidup semakin pedih, hidup rasanya semakin berat, semakin banyak masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan Sang Sumber Hidup, pasti Dia akan menolong kita. Bagian kita adalah bertobat. Bagian kita merendahkan diri. Bagian kita berseru-seru kepada Tuhan. Seperti yang dilukiskan dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Ketika orang-orang berseru-seru, maka Tuhan mendengar seruan mereka. Dan dilepaskanlah segala kesusahan, segala kesulitan hidup yang dialami oleh orang itu. Hari ini saya percaya Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat oleh Tuhan. Dia sanggup menolong kita betapapun sulitnya hidup kita. Yang Tuhan butuhkan adalah mari kita datang kepada Dia. Jangan mengeluh tentang situasi dunia ini, tapi mengeluhlah karena kita sudah meninggalkan Tuhan. Mengeluhlah karena kita sudah banyak berbuat dosa dan kita mau hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Biarlah kita mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Kita nyanyikan kepujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, haleluya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, Pulihkanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita sekalian untuk kita mengeluh tentang dosa-dosa kita, untuk kita bertobat. Artinya Tuhan mau hidup kita dibereskan, dan percaya ketika kita membereskan hidup kita, maka tangannya yang tidak kurang panjang akan menolong kita, pendengarannya yang tidak kurang tajam mendengarkan doa-doa kita, dan Dia akan menyatakan anugerahnya bagi kita sekalian. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita berperkara dengan Dia, sekalipun dosa memerah seperti kirmis, Aku akan mengubah engkau menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Aku akan mengubah engkau menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dosa yang tidak diakui. Tuhan sangat menghargai setiap pertobatan kita. Kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dia lewat kuasa tubuh dan darahnya, hidup kita disucikan, hidup kita diperbaharui, dan kita bisa mengalami jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Dari tempat di mana Bapak Ibu Saudara, mari siapkan roti yang adalah tubuh Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi sebagai bentuk kita menghormati pengorbanan Tuhan. Tubuhnya sudah dihancurkan sedemikian rupa demi menyelamatkan hidup kita. Dia yang tidak seharusnya mengalami penderitaan, tapi dijadikan menderita
semua hal kutuk ditimpakan baginya. Tetapi firman Tuhan katakan oleh karena pelanggaran kita, semuanya itu terjadi. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuh Tuhan. Ikuti saya berdoa untuk kita sama-sama makan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk korban tubuh-Mu demi keselamatan hidupku. Firman-Mu berkata, sesungguhnya Engkau menanggung segala penyakitku dan memikul segala kesengsaraanku. Engkau menderita, dipukul, dianiaya, ditindas, ditikam oleh karena pemberontakanku. Engkau diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadamu, dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada di tubuhku dan kesengsaraan di dalam hidupku, semuanya telah Engkau ambil dan Kau tanggung, tidak ada lagi sisanya. Aku percaya mulai saat ini firman-Mu harus terjadi, karena Engkau telah mengatakannya dan Engkau juga yang akan melakukannya. Sekarang aku terima korban tubuh-Mu. Mari sama-sama kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan yang adalah darah Tuhan. Kita tahu darahnya sudah dicurahkan untuk menghapus, menebus dosa-dosa kita. Lewat darahnya hidup kita dikuduskan, disucikan. Dan lewat darahnya kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku dikasih Tuhan, angkat tinggi-tinggi anggur yang ala darah Tuhan dan ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah dari sekujur tubuhku untuk aku. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dari dosa, kesalahan dan pemberontakan dengan darah-Mu. Engkau menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari nenek moyangku dengan darah-Mu, darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah-Mu, Engkau menebus aku dari semua kutuk. Kutuk karena penyembahan berhala, kutuk turunan dari nenek moyangku, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk dikuasai sakit penyakit, kutuk dikuasai masalah, kutuk dikuasai kegagalan. Semua kutuk di dalam hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekarang aku terima korban darah-Mu yang Kau curahkan di atas bukit Golgota sekitar 2000 tahun yang lalu. Biarlah darah-Mu mengalir dalam seluruh tubuhku dan menyatu dalam hidupku. Mari sama-sama kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami percaya Engkau di dalam kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami. Engkau akan memberikan kami kemenangan dari setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau memberi hidup kami untuk menyenangkan hidup, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah hidupku ya Tuhan menjadi hidup yang penuh arti. Kami mau pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi kita katakan hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan, baik lewat pujian penyembahan kami maupun lewat kebenaran firman-Mu, dan juga lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang akan membawa kami untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan. Kami semua hari-hari ini Tuhan sedang mengalami ujian iman Tuhan, oh terhadap berbagai macam kesulitan hidup ya Tuhan. Bukan hanya menghadapi penyakit, tetapi juga menghadapi, oh Tuhan, hal-hal yang membuat kami seringkali dibimbangkan iman dan pengharapan kami. Tapi hari ini firman-Mu berkata, untuk kami tidak mengeluh tentang semua hal yang terjadi atas hidup ini, tapi supaya kami mengeluh tentang dosa kami. Untuk kami datang bertobat kepada Tuhan lebih sungguh lagi, dan kami percaya Tuhan pasti sanggup menolong kami. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu akan menjangkau kami, dan telinga Tuhan yang tidak kurang tajam itu akan mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan, sehingga kami semua bisa mengalami kemenangan dari berbagai macam pergumulan hidup. Bapa, tengok setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan, baik untuk masalah, oh Tuhan, kesehatan, baik untuk masalah rumah tangga maupun masalah pekerjaan, semua yang mereka hadapi, biarlah belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Mampukan supaya kami semua dapat menang terhadap setiap persoalan itu, sehingga lewat persoalan tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah COVID-19 bisa segera, oh Tuhan, terselesaikan, berlalu dari negeri ini Tuhan. Sembuhkan semua orang-orang yang sakit ya Tuhan, terpapar COVID-19 ini Tuhan. Pakai tenaga-tenaga medis Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bagi kesembuhan ya Tuhan mereka yang terpapar COVID-19. Biarlah perlindungan yang maksimal pun menyertai setiap tenaga-tenaga medis pun setiap kami rakyat Indonesia, supaya mendukung penuh program pemerintah ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan menjaga jarak, untuk kami tetap tinggal di rumah, dan saatnya kami menantikan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa teratasi dengan tuntas. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, pelihara setiap umat-umat-Mu dalam segala macam situasi Tuhan. Biarlah dalam situasi seperti ini kami tetap dapat mengucap syukur, karena Tuhan sesungguhnya tidak akan pernah membiarkan kami sekalian. Kami percaya pertolongan pelindungan Tuhan yang sempurna selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, memimpin, menolong, menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah online ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya mengingatkan bagi saudara-saudara yang ingin ambil bagian untuk menopang pekerjaan Tuhan, silakan sudah mengirimkan persembahan saudara lewat rekening yang ada di dalam video ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.